Ikuti lafaz semua yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar menurut keterangan yang benar, memberikan pendapat menurut pengetahuan dan pengalaman saya sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Dr. Ibu Sina Chandra Negara SHMH kami panggil sebagai ahli, Bapak ahli atau saudara ahli ya, ya. Itu beritahu Bapak. Baik. Kami sampaikan apa yang menurut Bapak pengetahuan, pengalaman yang mengetahui dari sumpah yang Bapak tadi sebutkan, ada konsekuensinya ya Pak ya. Baik. Ini ada sanksi pidananya, kemudian diangkat ada pertanggungjawabannya dengan Allah. Baik. Oke. Untuk para penggugat kuasanya, ini ahli keterangannya berkaitan dengan apa Pak? Tentunya tentang administrasi tata negara dan administrasi negara. Baik. Terkait dengan perbuatan melanggar hukum itu yang ini. Iya, jadi ini fokusnya karena ini TF ya Pak ya, tindakan faktual itu dengan pemerintahan, mengenai yang vaksin itu Pak ya. Iya. Baik, silakan. Ini mengenai administrasi negara dan administrasi pemerintahan berkaitan dengan tindakan faktual. Iya. Ya, Tindakan silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin ahli, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya yang pertama, kita tahu bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah terkait dengan mewajibkan vaksin itu berkesinambungan. Contoh misalkan tanggal 14 Juli kemarin baru Jokowi meminta agar vaksin booster menjadi syarat perjalanan masuk mal. Artinya yang awalnya vaksin lengkap sekarang naik lagi jadi booster. Mungkin di kemudian hari booster 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini saya masih mungkin masuk ke soal formilnya. Apakah itu menurut ahli bagaimana kemudian menentukan tenggat waktu 90 hari itu terhadap objek gugatan? Apakah memang itu bisa dilakukan ketika memang penggugat baru mengetahui bahwa itu merupakan kerugian bagi dirinya atau bagaimana, ahli? Baik, izin menjawab Yang Mulia. Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki bahwa untuk konteks perbuatan melanggar hukum yang memang itu terkait dengan tindakan pemerintahan sesuai dengan definisinya yang menyangkut perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan faktual yang konkret, maka harus dilihat bentuk perbuatannya terlebih dahulu, yaitu ada perbuatan yang dia continuously berlanjutan dan hingga saat ini masih dirasakan, ataupun perbuatan tersebut ternyata memiliki titik-titik pokok yang berkaitan dengan kerugian dari seorang yang merasa dirinya dirugikan. Misalnya kalau perbuatan itu berlangsung selama dalam keadaan tertentu dan itu berlanjut, maka titik mana yang kemudian di mana itu dirugikan. Apabila merujuk kepada ketentuan normatif yang kita miliki, memang ada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada juga pedoman Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, mohon izin kalau keliru, di dalamnya memuat bagaimana ketentuan batas waktu hak seseorang untuk dapat mengajukan gugatan OD, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi juga di dalamnya ada berbagai macam instrumen lain, yaitu misalnya ialah SEMA tahun 2015, kalau tidak salah nomor 2 tahun 2015 yang menentukan bagaimana makna tenggang waktu apabila itu menyangkut pihak ketiga. Nah, persoalan terkait dengan vaksinasi, yang mulia mohon izin, terkait dengan keadaan darurat kesehatan ini, saya mempunyai buku yang kemudian saya sudah tulis selama dalam keadaan darurat kesehatan berkaitan dengan keadaan darurat dan juga darurat kesehatan tindakannya. Di dalamnya menyangkut bagaimana sesungguhnya menentukan tindakan ini dalam konteks administrasi yang sifatnya ini langsung kepada seseorang yang dituju atau dia individual tapi sifatnya umum. Kalau merujuk kepada sistem hukum yang kita miliki dan bagaimana penanggulangan COVID yang ada,
maka seharusnya ialah ditetapkan terlebih dahulu siapa yang menjadi sasaran dikenakan vaksin menurut ketentuan normatif yang ada, lalu kemudian yang tidak masuk dalam sasaran tersebut dia adalah pihak ketiga atau pihak yang memang menyadari. Nah, dalam konteks itu berdasarkan ketentuan normatif yang kita miliki, maka dapat kita kualifikasikan ada dua jenis tenggat waktu. Satu, tenggat waktu terhadap pihak yang langsung yang dituju, dan yang kedua, tenggat waktu terhadap pihak yang tidak langsung dituju. Kalau dalam SEMA disebutnya sebagai pihak ketiga. Nah, pada saat menurut SEMA tersebut, apabila itu tidak langsung dituju, pihak yang tidak langsung dituju, maka tenggat waktunya adalah sejak pertama kali seseorang tersebut atau badan hukum privat merasa dia dirugikan atas adanya keputusan tata usaha negara tersebut yang juga dimaknai sebagai tindakan administrasi seperti itu. Sehingga dalam konteks ini, kalau itu menyangkut pihak ketiga atau pihak yang tidak masuk dalam sasaran vaksin yang ditetapkan, idealnya seperti itu, maka ya dia masuk pihak ketiga yang menentukan tenggat waktu untuk dia bisa mempunyai kerugian adalah sejak kapan pertama kali dia merasakan itu. Nah, berkaitan dengan frasa pertama kali ini, maka ini menurut saya kewenangan majelis untuk menentukan apakah pertama kali itu sesuai dengan pertimbangan subjektif yang dimiliki atau pertimbangan objektif. Bisa saja seseorang merasa kerugian kalau kaitannya dengan darurat kesehatan, ya setelah dia melakukan berbagai macam upaya yang dilakukan menurut hukum administrasi negara kita, hukum positif kita, dan dibuktikan bahwa dia mengalami kerugian di sana. Tapi pada pokoknya terkait dengan hal tersebut, kalimat pertama kali menurut SEMA itu diserahkan kepada majelis hakim berdasarkan fakta persidangan. Demikian ya. Ya, terima kasih ahli. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan keadaan darurat. Jadi apakah memang seringkali mendasarkan keadaan darurat itu dalam Kepres nomor 2 tahun 2020 secara normatif, tapi dalam faktanya kondisinya sudah normal ya, maksudnya artinya semua sudah bisa beraktivitas seperti biasa, kantor-kantor juga sudah berjalan seperti biasa. Nah, apakah dengan alasan itu kemudian seluruh tindakan-tindakan pemerintah yang terkait dengan penanganan pandemi lalu kemudian tidak dapat digugat ke PT UN dengan alasan keadaan darurat yang masuk dalam pasal 49 Undang-Undang PT UN? Baik, izin yang mulia saya menyampaikan karena ini ada terkait juga dengan keadaan darurat sebagaimana dalam buku saya dan juga riset di beberapa negara. Untuk konteks keadaan darurat kesehatan, maka keadaan daruratnya itu bukan keadaan darurat yang sifatnya subjektif, itu keadaan awal terlebih dahulu. Karena umumnya keadaan kesehatan, hukum mengenai kesehatan itu diatur mengenai hak-hak kesehatan setiap warga negara. Lalu kemudian hukum darurat kesehatan adalah hukum yang secara pasti menentukan bagaimana darurat kesehatan itu ditanggulangi. Apabila merujuk kepada Undang-Undang PT UN, khususnya pasal 49 dan beberapa putusan pengadilan serupa juga pernah ada, bahwa pasal 49 itu sebenarnya pada tahun 86 disusun, 10 tahun lah itu proses penyusunannya kurang lebih. Itu lahir dengan tujuan untuk dengan paradigma yang berbeda dengan yang terjadi di saat ini. Yaitu pada masa itu beranggapan bahwa segala macam keputusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umum dan yang menyangkut perang atau mengancam kedaulatan negara, maka pengadilan tidak berwenang mengadilinya karena memang keadaan pengecualian. Tetapi dalam perkembangannya, misalnya ambil contoh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 230 pernah mengecualikan pasal 49 tersebut dengan alasan bahwa tidak bisa sama sekali keadaan darurat itu dimaknai subjektif dari pejabat atau badan administrasi negara. Bahkan dalam putusan tersebut misalnya ahli dari pihak tergugat maupun penggugat maupun tergugat yang notabene satu tergugatnya adalah presiden itu juga menyatakan hal yang sama, dan hingga pada akhirnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa iya pasal 49 memang mengecualikan, tetapi hakim tetap mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan apakah keadaan darurat itu bersifat objektif. Objektif ini ukurannya apa? Sesuai dengan norma pasal 49, yaitu objektif itu adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya meskipun ada asas oportunitas yang diatur di dalam pasal 49, di dalamnya juga mengatur asas legalitas, yaitu aspek keabsahan, keadaan darurat yang ditetapkan, keadaan darurat secara faktual, artinya apakah benar, misalnya bisa saja dalam praktik
dalam buku saya juga dikemukakan maupun buku Clinton Rossiter, bahwa keadaan darurat itu di masa-masa tahun-tahun 60-an, 70-an hingga tahun 90-an, keadaan darurat itu suka tidak berbatas waktu. Sedangkan hukum darurat kesehatan di berbagai macam negara itu biasanya menentukan batas waktu. Misalnya Selandia Baru itu 14 hari, kemudian di Kanada itu 14 hari, sehingga ada keadaan darurat yang sifatnya objektif. Sehingga kesimpulannya ialah harus ditentukan apakah kemudian keadaan darurat yang dimaksud di sana itu bersifat faktual, mengancam kedaulatan negara, atau mengancam hal-hal kemanusiaan lainnya hingga pada definisi kepentingan umum. Itu adalah konteks dasarnya. Dalam konteks darurat kesehatan yang mulia yang saya hormati, bahwa dalam praktiknya dalam Mahkamah Agung sendiri itu pernah memutus hak uji material terkait dengan vaksin itu sendiri. Saya kalau tidak salah putusannya nomor 31. Artinya ketentuan yang bersifat umum itu bisa diuji, apalagi kemudian ketentuan yang bersifat konkret individual. Jadi itu bisa menjadi alat uji. Berkaitan dengan doktrin yang diketahui secara umum bahwa dalam ketentuan doktrin bahwa pasal 49 dia sering disebutkan sebagai alat pembatasan langsung, sebagai ketun yang dapat diuji oleh di Pengadilan Ketatahusahaan Negara. Kalau saya beranggapan apabila pembatasan langsung, maka pembatasan itu terjadi di dismissal proses. Ketika sudah masuk ke pembuktian, maka sesungguhnya itu tidak bersifat pembatasan langsung, tapi sudah dinilai oleh majelis bahwa keadaan darurat ini tidak seperti yang dimaksud oleh pasal 49. Terlepas daripada itu, penilaian keadaan darurat, khususnya darurat kesehatan, menurut saya ialah harus dinilai secara faktual. Karena alasannya ialah tragedi vaksinasi terjadi pertama di dunia itu terjadi, yang saya tahu adalah di Boston. Hukum pertama vaksinasi itu smallpox terjadi di tahun 1801. Itu bisa diuji di pengadilan kurun waktu 6 bulan kemudian oleh pengadilan perdata karena ada orang yang dirugikan karena dia mengalami kelumpuhan yang mulia. Kalau tidak salah putusannya itu di pengadilan Massachusetts di Boston, itu bisa diuji tahun 1801, sehingga untuk berkaitan dengan darurat itu bisa dinilai secara faktual, dan pasal 49 menurut saya kalau di pembatasan maka diputus atau diselesaikan pada tahap dismissal proses. Seperti itu. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, kalau kita melihat konstruksi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, itu kan jelas bahwa wajib vaksin itu di pasal 41. Jadi kewajiban vaksin yang diatur dalam undang-undang, karena ini menyangkut tentang hak asasi manusia, jadi harus diatur dalam undang-undang, itu hanya terkait dengan awak atau personal penumpang yang keluar masuk antar negara. Sementara kemudian tergugat 1 dan tergugat 2 mengimprovisasi ke semua lini. Nah, apakah itu kemudian dimungkinkan dari sisi administrasi negara, apalagi misalkan tidak atau mungkin dalam tanda kutip mengabaikan fakta-fakta yang terjadi banyaknya korban-korban akibat vaksin. Seperti yang kemarin kita sudah hadirkan 2, itu hanya mungkin sebagian kecil fenomena gunung es ya terkait dengan korban-korban vaksin. Mungkin itu dulu ahli. Baik, izin ya yang mulia, yang saya menjawab pertanyaan menggugat bahwa terkait dengan kekarantinaan, undang-undang kekarantinaan juga dimiliki di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Dan undang-undang kekarantinaan adalah undang-undang yang sifatnya lex inferiori, saya menyebutnya demikian, karena lex superiornya adalah undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan di dalamnya mengatur berbagai macam hak. Undang-undang kekarantinaan mengatur berbagai macam batasan perbuatan pemerintah yang dapat dilakukan. Sesuai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Undang-undang kesehatan menentukan beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai hak kesehatan warga negara.
misalnya ambil contoh pasal 5 ayat 3, itu adalah cerminan dari doktrin the rights of body integrity, yaitu orang itu berhak mendapatkan, orang itu berhak mendapatkan orang berhak menentukan dan mendapatkan kesehatan sesuai dengan keinginannya itu sendiri, keinginan dirinya dia itu sendiri. Nah, kalau doktrin the rights of body integrity itu menegaskan bahwa manusia itu tidak perlu mendapatkan sabotase ataupun vaksin dianggap sebagai sabotase dalam doktrin ini, karena alasannya ialah vaksin tidak mempunyai tujuan mengobati, melainkan vaksin mempunyai tujuan pengebalan secara alat bantu, kurang lebih seperti itu. Saya tidak ahli kesehatan, tapi doktrin berkaitan dengan the rights of body integrity berbunyi seperti itu. Memang sifatnya ini lex superior karena menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari sesuai apa yang dia butuhkan, atau pasal 8 yang berbunyi bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan data atau informasi mengenai catatan medisnya, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa adanya hak-hak asasi manusia. Tetapi di Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah bentuk bagaimana undang-undang mengatur batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi keadaan darurat kesehatan, bahkan termasuk menetapkan darurat kesehatan dan berbagai macam konsekuensinya. Berkaitan dengan pemberian vaksin, kalau tidak salah saya membaca pertama kali kalimat pemberian vaksin itu ada di pasal 15, dan penjelasannya juga menyatakan adanya pemberian vaksin. Tetapi harus dalam suatu kondisi karantina pintu dan wilayah kalau tidak salah. Jadi tidak dalam kondisi tidak ada karantina terus kemudian diberikan vaksin. Prakondisinya adalah karantina dulu baru diberikan pemberian vaksin. Berkaitan dengan kewajiban vaksin yang notabene membatasi pasal 5 Undang-Undang Kesehatan itu ada di yang disebutkan tadi, itu ada di untuk awak dan kapal dan sebagainya, itu pun dalam kerangka karantina. Kalau tidak menerapkan karantina darurat kesehatan sebagaimana undang-undang itu, maka kewajiban itu pun tidak memiliki dasar yang begitu kuat menurut saya secara legalitas. Dasar vaksin yang ada, sepengetahuan saya itu lahir dari Perpres. Kalau itu merujuk kepada Perpres yang kemudian berubah-ubah sampai yang terbaru itu tahun 2022, maka tidak sesuai dengan pasal 28J. Saya hanya takut itu tercampur dengan berbagai macam aspek lainnya. Misalnya vaksinasi itu tercampur, di dalamnya ada sanksi administrasi, kemudian juga di Perda itu bahkan diancam dengan denda 5 juta di DKI kalau tidak salah. Lalu kemudian berkembang menjadi syarat administrasi di hal-hal lainnya seperti perjalanan dan sebagainya. Ya, itu tindakan yang menurut saya oportunitas ya. Jadi berdasarkan asas oportunitas, tetapi tetap bisa diuji aspek legalitasnya sesuai dengan pasal 49 dan juga undang-undang dan AUPB. Kalau ini seperti itu. Ya, terakhir ahli. Kalau tadi mendengar penjelasan ahli bahwa di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan memang kan kita diberikan hak secara mandiri dan bertanggung jawab ya untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan. Lalu kemudian oleh pemerintah hak itu seakan seperti dicabut. Artinya harus wajib vaksin. Sementara banyak fakta-fakta yang terungkap muncul korban-korban akibat vaksin seperti yang kami hadirkan. Nah, ketika tergugat 1 dan tergugat 2 mengabaikan hal itu dan tetap terus memaksakan kehendaknya untuk wajib vaksin, apakah itu bisa kemudian dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum? Baik, saya itu sudah kena COVID 2 kali, tapi saya harus vaksin karena alasan perjalanan. Nah, kalau kemudian mungkin kalau saya sendiri setelah vaksin mengalami hal-hal yang lain, saya merasa itu merugikan saya dan saya tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, pasti saya akan melakukan gugatan juga pasti ya. Tapi pada pokoknya seperti ini, sesuai dengan norma yang kita miliki, apabila terjadi suatu perbuatan yang kemudian karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian, dan itu karena kesalahan dan mempunyai sebab akibat, maka sesuai pasal 1365 dan juga pedoman penyelesaiannya Perma nomor 2 tahun 2019,
maka itu dapat diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Nah, berkaitan dengan kewajiban yang kemudian kewajiban pemberian vaksin di Indonesia secara menyeluruh, itu kan konstruksi hukumnya ialah harus ditetapkan dulu sasarannya. Nah, penetapannya itu sebetulnya harus jelas, individual konkret. Jadi harus ada jelas siapa yang ditetapkan, lalu kemudian pengecualiannya seperti apa. Nah, dalam keadaan yang sifatnya faktual, pengecualian ini yang kemudian kadang tidak begitu jelas. Atau penetapannya sendiri juga kita tidak pernah tahu siapa sebetulnya orang yang ditetapkan dapat menerima vaksin. Kalau kemudian terjadi kerugian salah satu oleh negara yang oleh pemberian vaksin dan kemudian mengakibatkan berbagai macam hal, ya maka ada tanggung jawab sesuai hukum untuk kemudian mendapatkan ganti kerugian atau prosedur lainnya. Tetapi apakah perbuatan mewajibkan itu melanggar hukum? Saya berpendapat bahwa dengan konstruksi yuridis sebagaimana ditentukan tadi, apalagi dasar kewajibannya itu ada di bawah peraturan perundang-undangan, maka itu melanggar hukum. Cukup yang mulia. Iya. Oke, ya Saudara Ali, saya ingin tanya soal hukum tertinggi. Saya merasa inti gugatan ini dan yang terjadi secara umum adalah soal salus populis suprema lex esto. Saya pernah baca pendapat dari tergugat 2 bahwa kewajiban vaksinasi didasarkan atas hukum tertinggi ini. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tapi dari sisi kita para penggugat berpendapat bahwa berdasarkan hukum tertinggi ini, vaksinasi tidak boleh dilakukan karena terbukti secara pasti tidak aman. Jadi yang saya mau tanya, kalau kita melihat prinsip salus populis suprema lex esto, apakah pemerintah berhak untuk mewajibkan vaksinasi berdasarkan prinsip itu, dan apakah berdasarkan prinsip tersebut vaksin yang tidak terbukti aman harus dihentikan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin yang mulia menjawab pertanyaan prinsipal penggugat. Doktrin itu kan dikemukakan oleh Cicero, salus populis suprema lex esto. Selain itu, dia juga mengemukakan tentang salus populis suprema lex. Intinya kedua-duanya dalam doktrin hukum dikenal sebagai asas oportunitas atau kebijaksanaan, asas kebijaksanaan yang menilai suatu keadaan. Dalam hukum, keadaan-keadaan tertentu itu diperbolehkan atas dasar 2 prinsip tadi. Tetapi salus populis suprema lex esto sebagai sebuah maksim sama salus populis suprema lex itu dua-duanya berujung kepada sebuah makna, yaitu lex. Nah, lex itu dalam bahasa Latin secara harfiah dia punya makna, yaitu dia adalah hukum tertulis, tidak hukum tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu adalah kebijaksanaannya. Kebijaksanaannya yang sebelumnya tidak tertulis kemudian harus dikeluarkan dalam bentuk yang tertulis. Toh dalam doktrin hukum, istilah lex itu selalu dilekatkan ke beberapa prinsip lain, seperti lex previa, hukum nggak boleh berlaku surut, lex stricta, hukum itu harus ketat, lex serta hukum itu harus jelas, dan lex scripta, hukum itu harus tertulis. Jadi lex itu ya 4 unsur itu. Nah, dalam konteks yang nyata, salus populis suprema lex atau salus populis suprema lex esto itu juga tunduk kepada prinsip-prinsip negara hukum maupun konsep legalitas. Artinya misalnya, kalaupun diperbolehkan adanya keadaan harus mengeluarkan kebijaksanaan yang sifatnya untuk kepentingan umum, maka lihat dulu ada aturan objektif tidak yang mengatur itu. Andaikan misalnya keadaan darurat itu sudah terregulasi, misalnya terregulasi atau tersusun aturannya bagaimana
bermain dalam keadaan darurat, maka bisa menggunakan ketentuan yang ada di darurat. Nah, hukum dalam keadaan darurat sudah pasti mengecualikan hukum lex superior yang mungkin satu level, yaitu undang-undang, misalnya hak kesehatan. Kalau tidak menggunakan, kalau tidak taat kepada lex inferior ini, maka persoalannya ialah hukum yang dalam kondisi inferior ini kemudian dia menjadi superior dalam keadaan darurat, ya maka ini tidak equal. Artinya ialah dalam keadaan misalnya menyelamatkan warga negara itu sendiri pun, ya ada aturannya secara objektif. Dan dalam konteks itu pun bisa diuji di pengadilan. Sekarang hampir semua perbuatan yang dilakukan, termasuk perbuatan membentuk norma hukum yang bersifat abstrak, itu bisa diuji di pengadilan. Seperti Perpu, sekarang bisa diuji di pengadilan sejak tahun 2009, yang tadinya yang bisa menguji hanya keadaan politik. Termasuk yang di hadapan yang mulia, bahwa menurut ahli, hal ini bisa diuji di pengadilan dan menilai apakah kemudian perbuatan ini sesungguhnya masuk koridor yang bebas dan kemudian tanpa ada batasan. Dalam konteks ini semua bisa diwajibkan atas dasar keadaan keselamatan rakyat, atau ada batasan yang memang tunduk kepada konsepsi dasar, yaitu hak kesehatan warga negara. Karena nyatanya misalnya mau menyelamatkan orang untuk tidak kena COVID, orang yang udah kena komorbid jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi yang ini masih sifatnya 50-50, yang komorbid jadi nggak bisa mendapatkan akses kemana-mana. Ya bisa siapapun orang yang sudah sepuh menjadi nggak bisa kemana-mana dalam keadaan semacam ini karena alasannya tidak memenuhi kewajiban di sisi lain, atau ada sanksi-sanksi administratif yang timbul. Demikian. Satu pertanyaan tambahan. Kalau kita melihat Undang-Undang Kesehatan pasal 5, kembali ke pasal 5 ayat 2, di mana kita berhak untuk layanan kesehatan yang aman dan bermutu, itu bisa translate ke aman dan efektif dalam konteks vaksin. Kalau kita melihat izin penggunaan darurat semua vaksin dari BPOM tidak membuktikan efektivitas, tidak membuktikan keamanan, tapi tersedia ribuan bukti di seluruh dunia, jurnal peer review, bukti tingkat ilmiah yang paling tinggi bahwa vaksin tidak aman. Dengan adanya bukti seperti itu, dan dengan tidak adanya bukti pasti dari para tergugat atau dari pemerintah secara umum bahwa vaksin aman dan efektif, apakah pemerintah berhak untuk melakukan vaksinasi ini sama sekali? Apakah situasi dengan vaksin COVID mungkin melanggar pasal 5 Undang-Undang Kesehatan ayat 2 setiap orang? Baik, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu yang diberikan jaminan hak adalah adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan pelayanan kesehatan yang sesuai kualitasnya. Karena lahirnya ketentuan yang demikian itu punya fungsi menegaskan bahwa ini kan ada dimensinya, ada banyak, ada dimensi kesehatan satu sisi, ada dimensi bisnis. Jangan sampai karena dimensi bisnis ini mengakibatkan orang mendapatkan pelayanan tetapi mutu pelayanannya itu menjadi tidak optimal. Berkaitan dengan vaksin dan kualitasnya tidak menjadi kewenangan dan kompetensi saya menjawab, tetapi pada pokoknya apabila kemudian mampu dibuktikan bahwa itu membahayakan, maka itu akan berdampak kepada kerugian yang dapat ditetapkan di kemudian hari atau diuji apakah memang perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan melanggar hukum. Saya mau mencoba garis tengah melihatnya. Di satu sisi pemerintah mempunyai fungsi untuk melindungi segenap warga negaranya. Di satu sisi ada keadaan yang tidak bisa dihindari, yaitu keadaan COVID. Tindakan ini begitu sulit untuk diputuskan. Akan tetapi koridor hukum menentukan bahwa hak terhadap kesehatan itu sifatnya dia superior. Keadaan-keadaan darurat ini harus ditentukan terlebih dahulu agar tidak semua orang mengalami hal yang membahayakan bagi dirinya. Tapi di pasal 3 menentukan bahwa pada dasarnya
ada hak, yaitu orang boleh menolak apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sifatnya dia lebih tinggi. Kalaupun ada kewajiban yang membatasi ini, dia maka harus levelnya sama, tidak bisa di bawahnya. Karena alasan regulasi dan sebagainya, sebetulnya jalan keluarnya sudah ada, yaitu misalnya melalui mekanisme konstitusional pasal 22, yaitu Perpu. Tetapi sejauh yang saya lihat, Perpu yang sudah berubah menjadi undang-undang itu tidak pernah menyebut sekalipun mengenai kewajiban vaksin. Oh kan itu kan levelnya sama tuh dengan kesehatan. Sehingga kalau ini di bawah seperti ini, maka proses pemberian kewajiban ini sesungguhnya melanggar hukum. Cukup. Kita beralih ke 11.1. Silakan Pak, pertanyaan kepada Ahli. Baik, izin Yang Mulia mengajukan pertanyaan. Ahli yang ingin saya tanyakan adalah ahli diminta pendapat atau keahliannya oleh penggugat dalam hal ini terkait apa? Saya keahlian di bidang hukum administrasi negara, hukum tata negara, tapi saya selama 3 tahun belakangan ini menerbitkan publikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi peradilan dan penanganan keadaan darurat terhadap COVID-19. Maksud saya, apakah ahli memahami konteks gugatan ini? Tujuan gugatan ini apa? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui saya. Tapi apa yang diinginkan oleh penggugat, ahli mengetahui. Saya tahu isu hukumnya, tapi apa yang diinginkan saya belum tahu saya. Pak, penggugat di objek perusahaan itu adalah TF ya, kodenya kan TF. Ya. Tindakan faktual yang dilakukan oleh ketua dan ketua yang mewajibkan ya baik yang mewajibkan pelaksanaan vaksin 1, 2 dan booster ya seperti itu. Semuanya yang dari ya. Ya, betul. Kalau intinya Bapak ahli tidak tahu ya yang gugatannya bukan seperti apa tidak tahu. Baca tapi saya singkat aja, enggak. Saya tahu bahwa ini bentuknya tindakan pemerintah bukan keputusan tata usaha negara konkret ya. Ya, jadi melanjutkan terkait tadi yang dipermasalahkan adalah kewajiban tindakan faktual berupa kewajiban. Di sini yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat ahli, perbedaan antara keputusan itu dengan tindakan faktual atau tindakan administrasi pemerintah itu apa yang membedakan? Baik, yang pasti yang paling sederhana adalah bentuknya. Yang satu sifatnya konkret faktual, yang satu ya keputusan seperti yang kita pahami. Nah, keputusan itu sendiri juga beragam bentuknya, tidak juga terformat, tapi bisa berbentuk keputusan tata usaha negara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pengadaan Tata Usaha Negara. Nah, kalau tindakan pemerintahan ya sikap pemerintah yang sifatnya konkret, badan atau pejabat administrasi pemerintahan sifatnya konkret, baik berbuat sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Diam seperti itu juga administrative silence dikenalnya dengan doktrin, itu dianggap juga sebagai tindakan yang sifatnya faktual. Ya, berarti tindakan itu berbuat atau tidak berbuat. Nah, dalam konteks ini sebuah kewajiban untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Apakah itu dianggap suatu keputusan pun atau tindakan faktual, atau itu sebenarnya merupakan norma yang bersifat perintah atau larangan? Menurut ahli seperti apa itu? Wajibnya itu pasti bentuknya imperatif, tapi persoalannya adalah bagaimana siapa dan bagaimana mengeluarkannya. Siapa yang mengeluarkan? Kalau menurut Undang-Undang AP dan Undang-Undang Petun adalah badan atau pejabat tata usaha negara, administrasi seperti itu. Lalu kemudian bentuknya yang berbeda, yang satu berbentuk keputusan yang bersifat tertulis dan seterusnya. Satunya adalah bentuk perbuatan yang sifatnya konkret. Misalnya Presiden bicara di sebuah konferensi pers bilang bahwa sekarang boleh lepas masker, semuanya lepas masker. Nah, itu juga tindakan konkret seperti itu menurut saya, yang kemudian bisa dipersoalkan apabila memang tindakan tersebut berdasarkan wewenang. Ya. Kalau itu sekarang ketika suatu kewajiban itu ada bentuk tertulisnya, misalnya keputusan pun,
ataupun dalam bentuk peraturan sudah jelas ditulis kewajiban di sana. Apakah itu tepat? Masih mempermasalahkan adalah tindakan faktual. Maksud saya di sini lebih tepat mana yang dibuat itu tindakan faktualnya atau keputusan atau peraturannya itu. Sedangkan di dalam keputusan atau peraturan itu sudah jelas ditulis ada kewajiban di situ. Kewajiban yang dimaksud. Saya sampaikan ada dua hal, Pak. Kan objeknya ada dua, ada katun dan tindakan ya. Jadi kalau ada undang-undang pemerintahan pasal 27 8 undang-undang pemerintahan. Ini syaratnya misalkan ada dua, kartunnya ada, tindakannya juga ada ya Pak ya? Iya, kan betul. Di kartunya ini ada bisa bentuknya labeling, peraturan, bisa bentuk proceeding, ya, betul. Keputusan. Diiringi dengan ada tindakan faktualnya. Misalkan tadi contoh ya, saya jalan berjalan sendiri, ada pelebaran jalan, ada SK Gubernur DKI untuk pelebaran jalan misalkan jalan Kusuma. Otomatis orang-orang yang menempati tanah tersebut kan terkena pelebaran jalan. Nah, ini ada tindakan pembongkarannya Pak. Jadi ada kartunya, ada tindakannya. Seandainya dua-duanya menimbulkan aku hukum ya Pak ya. Nah, yang dibuat itu pendapat ahli yang mana? Apakah kedua-duanya kartun berupa labeling atau proceedingnya kah saja, atau kartun atau proceeding dan labelingnya beserta tindakannya, atau tindakannya saja? Karena hal ini berkaitan, gitu Pak. Ya, itu begini. Pendapat ahli seperti apa? Karena tidak sedikit kami banyak mengalami kartunnya ada, labelingnya ada, diikut sertakan dengan karena ada undang-undang AP, ada tindakan pemerintahan, tindakan faktual atau tindakan konkret, ada tindakannya. Nah ini pendapat ahli hukumnya seperti apa? Baik, Yang Mulia. Pertama ialah penilaian saya adalah pertama ada kondisi terlebih dahulu. Izin yang menjawab ya. Pertama adalah kondisinya terlebih dahulu. Pertama ialah kalau kondisi keadaan normal, biasanya itu yang diuji adalah ketunnya, kalau memang itu ketun. Tapi kalau dalam keadaan darurat, itu umumnya tindakan administrasinya. Itu satu persoalan. Persoalan kedua ialah apabila berlapis seperti itu, maka kemudian yang mana yang diuji, yang mana yang paling mempunyai dampak dan akibat. Kalau ketunnya itu menentukan satu dimensi saja, sedangkan tindakan faktualnya itu berdampak ke yang lain, maka tindakan faktual yang dapat diujikan karena nanti akan berkaitan dengan aspek kerugian dari si penggugat atau juga dikaitkan dengan dalil yang mau digunakan. Misalnya ambil contoh, mau menggunakan pendekatan bahwa adanya kerugian disebabkan adanya perbuatan yang berlanjut seperti itu. Maksudnya perbuatannya masih berlanjut, lalu kemudian fluktuatif hingga pada akhirnya yang mau dibuat apanya. Misalnya ambil contoh, dulu ada PPKM, sekarang ada PPKM, dulu ada PSBB. Nah, PSBB itu kan berdasarkan pada aturan dan kemudian keluar keputusan Ketataran Negara. Sekarang juga keluar, tapi ada keputusan, tapi ada berubah-ubah terus. Yang mana yang kemudian bisa diuji? Kalau penggugat atau ada masyarakat beranggapan bahwa pembatasannya, maka bisa diuji oleh si masyarakat yang mempunyai kepentingan menguji tindakan pembatasan the right to movement-nya. Bisa diuji itunya. Nah, pengadilan menilainya. Apakah tepat menguji tindakannya, apakah keliru dan justru harus menguji peraturannya. Persoalannya peraturan dalam keadaan darurat itu nggak bisa lama biasanya kalau pembatasan. 14 hari, 3 minggu, Islandia itu bahkan 7 hari itu pernah ditetapkan menggunakan level 1, level 2 sama lah. Nah, jadi kesimpulannya ialah sangat bergantung sekali terhadap konteks persoalan hukumnya yang mulia pendapat saya. Kalau itu dalam keadaan darurat, cenderung pasti yang akan diuji adalah tindakan administrasinya atau perbuatan konkret. Jawabannya ya Pak. Baik, saya ulikan. Dalam situasi pandemi ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di situ ada ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut tidak dapat diuji di petun. Nah, maksud saya di sini, saya ingin saya tanyakan, ketika pemerintah menerbitkan suatu tindakan atau melakukan tindakan ataupun menerbitkan keputusan yang di dalamnya terdapat dasar hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 2 2020 tersebut, apakah itu memenuhi
ketentuan pasal 27 ayat 3 itu yang sebagai tindakan atau keputusan yang tidak dapat diuji. Baik, izin menjawab yang mulia. Dalam putusan nomor 37 tahun 2020 putusan MK itu bunyi pertimbangan hakimnya itu ialah tidak membatalkan pasal 27 ayat 3 karena alasannya ada pasal 49 PT-UN. Jadi tidak membatalkan karena ada pasal 49 PT-UN dan diserahkan kepada kompetensi pengadilan tata usaha negara. Jadi bukan membenarkan adanya tidak bisa diuji, tapi menyerahkan semuanya kepada pengadilan tata usaha negara. Kita ambil contoh dalam berkaitan dengan keuangan negara misalnya. Saya menggunakan keuangan negara. Keuangan negara itu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara pasal 27 juga mengatur mengenai keadaan darurat dalam penganggaran negara dalam keadaan darurat. Tapi pemerintah memilih mengeluarkan Perpu. Padahal pasal 27 sudah menentukan atau mengatur bagaimana keuangan negara dalam keadaan darurat itu skemanya seperti apa. Tapi pemerintah mengatur, membuat itu terlalu fleksibel, akhirnya MK membatasi. Keadaan fleksibel ini hanya berlaku 2 tahun sejak ditetapkan atau tahun 2023. Jadi ada pembatasan. Itu hukum darurat untuk merespon keadaan darurat khususnya di bidang keuangan, tapi MK memberi batasan mengenai kapan berlakunya, sehingga hukum darurat pun bisa diuji dan pasal putusan MK nomor 37 tahun 2020 itu memberikan batasan keadaan darurat terkait dengan keuangan. Nah, berkaitan dengan pasal 27 tadi bukan dikabulkan, untuk semua nggak boleh diuji, tapi diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai keputusan tersebut. Iya. Jadi bukan konstitusional, tapi menyatakan sepenuhnya jadi kewenangan pengadilan pun. Kalau dihapuskan kan jadi aneh. Masa dibilang nggak boleh, di 49 bilang boleh. Ya, baik. Saya lanjutkan. Sekarang terkait perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ataupun keberatan upaya administratif. Ketika suatu tindakan pemerintahan itu atau keputusan pun yang berupa kewajiban vaksinasi ini, misalnya kewajiban ini tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu, tidak disebutkan di sana siapa orang atau badan abstrak, tapi itu berlaku umum kepada masyarakat. Apakah mulai menghitung jangka waktunya itu sejak keputusan atau tindakan itu mulai dilakukan atau diumumkan, atau sejak orang itu merasa dirugikan? Padahal kan itu tidak ditujukan kepada orang tertentu, tapi berlaku umum gitu maksudnya. Kapan kita mulai menghitung jangka waktunya? Baik. Tadi ditanyakan oleh kuasa penggugat, kalau penggugat kemudian, jadi singkat aja Pak ya. Bisa. Sederhananya begini. Sederhananya ialah kalau menurut Perpres kan harus ada penetapan. Kita tidak pernah tahu saya kapan dapat vaksinnya itu kapan. Ada warga saya itu bisa mendapatkan vaksin hari ini, ada yang keluarga saya mendapatkan vaksin lebih awal. Jadi otomatis tenggang waktunya berbeda-beda. Kalau berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan dan itu pihak ketiga dia tidak masuk dalam penetapan yang dimaksud, maka sejak pertama kali dia mengalami kerugian yang menurut SEMA tahun 2015. Kalau itu pihak ketiga, maka 90 hari sejak dia mengetahui kalau dia mengalami kerugian atas tindakan pemerintah atau keputusan TUN. Oh, berarti kalau dia berlaku umum tetap ini ya. Untuk vaksin ini individual abstrak, dia bersifat individual sebetulnya, karena kan ada kalimat dalam Perpres itu penetapan terhadap sasaran, sebetulnya individu, tapi dia bersifat umum karena banyak orang yang ditetapkan. Itu pendapat saya seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan lagi. Iya. Tadi bicara tentang keadaan darurat yang ditanyakan penggugat itu kan situasi sekarang sudah tidak up to date lagi dengan keadaan darurat COVID. Tapi kan keadaan darurat ini sudah ditetapkan oleh Presiden melalui dua Kepres. Ada Kepres nomor 11 tahun 2020 dan ada Kepres 12 tahun 2020. Kedua Kepres itu hingga saat ini belum dicabut.
Nah, menurut pendapat ahli, apakah situasi darurat ini bisa dianggap masih berlaku atau menurut pendapat masyarakat saja sekarang situasi sudah berubah dengan keadaan negara-negara lain yang sudah tidak wajib vaksin, tidak ada wajib masker. Apakah itu masih berlaku darurat? Baik, nampaknya saya melihat itu secara utuh ya, karena ada juga Kepres terbaru nomor 24 tahun 2021 yang berbunyi tentang penetapan faktual keadaan darurat. Nah, di dalam Kepres itu berbunyi keadaan darurat itu dalam konteks sistem ekonomi dan keuangan. Untuk penetapan darurat kesehatan, itu makna di dalamnya yang nomor 11 tahun 2020 yang disebutkan itu merujuk kepada penggunaan undang-undang bencana dan undang-undang kekarantinaan dengan berbagai macamnya. Jadi mengatur penggunaan undang-undang kekarantinaan. Kalau merujuk kepada undang-undang nomor 6 tahun 2018 untuk bisa menggunakan undang-undang kekarantinaan memang harus menggunakan itu. Harus menggunakan itu. Persoalannya sekarang adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan itu digunakan tidak? Itu pertanyaannya. Apakah undang-undang karantina kesehatan itu pada akhirnya digunakan? Saya menghindari keadaan cherry picking sehingga keadaan faktualnya tidak dipertimbangkan. Misalnya ambil contoh, Kepres nomor 24 tahun 2021 yang menetapkan keadaan darurat secara faktual itu tujuannya adalah untuk menghadapi putusan MK. MK menyatakan bahwa kalau memang masih darurat kesehatan maka harus ditetapkan setiap tahun. Kalau memang masih ada sampai tahun terakhir yaitu tahun 2023. Nah, dalam konteks yang demikian itu mengakibatkan bahwa keadaan yang darurat berkaitan dengan suatu tindakan pemerintahan yang sifatnya sangat kontekstual menyangkut kepada kerugian penggugat harus dinilai secara spesifik juga. Apakah memang keadaan tersebut nyatanya masih mengalami keadaan darurat yang berkaitan dengan tindakan administrasi yang dimaksud. Yang artinya menurut pendapat ahli, apakah masih berlaku darurat itu sekarang? Belum dicabut, masih berlaku? Masih berlaku ya? Masih berlaku. Selanjutnya kalau ingin saya tanyakan gini, suatu kewajiban dalam vaksinasi itu ada diatur dalam dua peraturan, yaitu peraturan pemerintah nomor 4 tahun 84 tentang penanggulangan wabah dan Perpres 14 tahun 2021. Di situ dikatakan pemerintah wajib melakukan penanganan wabah. Oke, ini kan sudah dinyatakan wabah. Nah, tindakan penanggulangan wabah itu dapat dilakukan dengan vaksinasi dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang dituju. Dan di Perpres 14 2021 pun dikatakan setiap orang wajib mengikuti vaksinasi. Orang yang ditentukan sebagai sasaran penerima wajib mengikuti vaksinasi. Sasaran yang sudah ditentukan sebagai sasaran ini sekarang sudah hampir semua orang dianggap sebagai sasaran. Nah, berkaitan dengan ini, menurut pendapat ahli, ketika kedua peraturan itu PP 484 dan Perpres itu ada dan juga ada di undang-undang Perpres 14 2001 ini dan PP 484 ya. Nah, pertanyaannya, ketika peraturan-peraturan tersebut masih mewajibkan tindakan pencegahan wabah berupa vaksinasi, ya, apakah tindakan-tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau putusan TUN itu masih sesuai dengan undang-undang itu atau peraturan itu? Karena sampai sekarang belum ada pencabutan ataupun pengujian dari peraturan-peraturan itu. Baik, berkaitan dengan apakah itu masih berlaku, saya bilang itu berlaku karena memang masih ada. Cuma saya mau melihatnya seperti ini.
disebutnya wabah berarti merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 84. Apa benar? Benar. Kalau benar, itu tidak disebut dalam Kepres Nomor 11 Tahun 2020. Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Presiden itu menyebut Undang-Undang 6 Tahun 2018. Tidak pernah menyebut Nomor 1 Tahun 84. Kalau memang mau menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 84, maka di dalamnya dalam pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian maka dapat mengajukan perbuatan melawan hukum atas kerugian yang didapatkan karena dilakukan tindakan penanggulangan penyakit menular. Nah, persoalan yang paling mendasar adalah PP tersebut apakah bisa disandingkan sebagai alat pembatas dari hak kesehatan yang dimiliki dari pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Sehingga kalau pendapat saya, apabila itu diuji mungkin akan dinyatakan bertentangan. Nah, ya baik. Berarti dengan demikian tataran pengaturan ini sebenarnya apakah di tataran peraturan atau di tataran keputusan kewajiban ini? Pendapat ahli. Pendapat kalau merujuk berbagai macam aturan maka ada yang berbentuk regeling, ada yang berbentuk basicing, tapi itu bisa saja lintas kementerian seperti itu karena yang saya ketahui ada beberapa juga persyaratan administratif lain itu harus ada sertifikat vaksin seperti itu, bahkan itu bisa masuk ke area privat atau swasta seperti itu di sektor tertentu itu mempersyaratkan adanya sertifikat vaksin 1, 2 ataupun 3. Nah itu artinya meluas. Nah sampai di sini kemudian maka tidak ada salah ketika warga negara mempersoalkan dan mencari keadilan di situ. Nanti pengadilan menentukan apakah kemudian ini masuk dalam kategori tindakan pemerintah dalam artian konkret atau pengadilan beranggapan bahwa ini sifatnya regeling. Sebagai gambaran bahwa di beberapa negara pun itu memuat ketentuan mengenai vaksinasi itu dalam undang-undang yang mengatur tentang itu. Misalnya ambil contoh Korea, undang-undang kekarantinaan dan pengendalian penyakit. Amerika Serikat memberikan otonomi kepada beberapa negara bagian untuk menentukan mengenai kebijakan vaccination policy. Nah, makanya di Amerika Serikat kebijakan vaksinasinya berbeda-beda di setiap negara bagian. Di New York itu wajib, di California itu tidak. Nah, ketika New York itu wajib, orang boleh nggak masuk New York, tapi atau orang yang non New York nggak boleh melakukan aktivitas tertentu. Tapi itu di dalam undang-undangnya atau Disease Control Act itu menentukan otonom kepada setiap negara bagian menentukan kegiatan vaccination policy apabila dalam keadaan public health emergency. Apabila misalnya keputusan itu atau tindakan pemerintahan itu dianggap misalnya dibatalkan oleh pengadilan, tapi norma wajibnya masih ada di peraturan. Bagaimana dalam situasi seperti misalnya pemerintah melakukan tindakan lagi berdasarkan peraturan itu yang ada ketentuan wajib? Bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau kemudian pengadilan menyatakan bahwa wajibnya itu hilang, maka vaksinnya kan tidak hilang, tetap bisa diakses. Tetapi pembebanan kewajiban, pembebanan sanksi administratif, pembebanan sanksi pidana, dalam perda-perda saya pernah lihat ada semacam itu yang hilang. Jadi yang ada adalah vaksinnya tetap tersedia, silahkan melakukan kegiatan promotif, preventif terkait dengan COVID semacam itu, tetapi menghilangkan berbagai macam prasyarat yang kemudian menjadi resiko setiap individu. Karena dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 itu menentukan bahwa ya setiap orang itu menilai individunya resiko di tangan dia sendiri atas kesehatannya. Negara menyediakan akses sedemikian rupa yang baik dan mempromosikan pelayanan kesehatan yang terbaik seperti itu. Pekerjaannya jadi lebih ringan sebetulnya kalau pengadilan memutus seperti itu. Baik, terakhir mungkin yang saya tanyakan tadi ada disampaikan oleh penggugat beberapa penelitian di negara lain yang menyatakan situasi sekarang sebenarnya tidak efektif atau vaksinasi itu tidak efektif. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga namanya Komite Penasihat Ahli Imunisasi. Itu mereka punya dibentuk oleh Menteri Kesehatan, mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada menteri atau pemerintah perlu atau tidaknya
dilaksanakan vaksinasi. Menurut pendapat ahli, ketika sudah ada lembaga yang berwenang seperti itu, yang masih merekomendasikan kepada pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi, berbagai macam jurnal ataupun penelitian di luar itu, apakah masih relevan untuk disampaikan? Sedangkan lembaga yang berwenangnya sudah menyampaikan rekomendasi. Baik, berkaitan dengan keampuhan imunisasinya saya tidak kompeten, tapi berkaitan dengan konstruksi kewenangannya seperti itu, saya hanya bisa bilang seperti ini, pada sederhananya. Kegiatan vaksinasi, kewajiban, dan the rights to movement atau the rights from movement, jadi bagaimana orang untuk bergerak itu harus dipisah-pisahkan dulu. Kalau kemudian dia belum vaksinasi, apakah kemudian hilang hak dia untuk pindah? Seperti itu. Kalau menurut undang-undang kekarantinaan, kan pemberian vaksin itu ada di ujung pintu karantina. Jadi ujung pintu itu karantina, misalnya di tenaga kesehatan secara spesifik diwajibkan, itu menurut undang-undang karantina itu boleh, tentara itu boleh. Tapi kalau semua 257 juta orang lalu ditambah dengan vaksinasi, kewajiban, nggak boleh kemana-mana, ini namanya pembatasan HAM yang harus dimuat di undang-undang. Ya, terkait pembatasan HAM tersebut sebenarnya kan yang ingin saya tanyakan, tadi ada pendapat atau pertanyaan, sebenarnya vaksinasi ini adalah pelayanan kesehatan yang seharusnya boleh dipilih oleh masyarakat itu sendiri mau atau tidak. Padahal menurut pemerintah itu sebenarnya adalah upaya penanggulangan wabah yang berdasarkan undang-undang wabah, sehingga ada perbedaan persepsi di masyarakat. Ya, apakah itu pelayanan kesehatan atau penanggulangan wabah? Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ketika itu kewajiban itu sudah ada diatur di undang-undang wabah, mana yang lebih spesifik atau spesialis sifatnya dalam situasi sekarang? Apakah undang-undang kesehatan atau wabah dalam situasi pandemi COVID ini? Kalau saya istiqomah sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, di dalamnya menyatakan mengingatnya ke Undang-Undang Karantina Kesehatan 6 2018. Tidak pernah disebutkan Undang-Undang nomor 1 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Ya, maksudnya walaupun itu situasi sekarang ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah banyak juga yang merujuk pada undang-undang wabah tersebut. Jadi kalau ada dua undang-undang tersebut, undang-undang kesehatan dan undang-undang wabah, menurut ahli aturan yang lebih spesialis yang mana? Kalau saya menggunakan pendekatan lex priori derogat a priori, yang baru menegaskan yang lama. Ini yang baru, ini yang komplit, karantina itu lebih komplit, idealnya menggunakan itu. Kan Kepresnya berbunyi seperti itu. Jadi tidak menggunakan wabah penyakit menular, apalagi sepengetahuan saya, kalau saya keliru mohon koreksi, ini statusnya pandemi bukan wabah. Jangan memaksakan jawabannya ahli harus sesuai dengan yang diinginkan Bapak. Mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya undang-undang wabah dan undang-undang karantina kesehatan itu saling melengkapi, karena undang-undang karantina kesehatan itu beberapa pengaturan itu hanya terkait dengan situasi endemi, bukan pandemi. Jadi kalau wabah itu lebih pada lintas wilayah dan negara. Pertanyaannya Pak, nanti dikesimpulannya kalau sama pertanyaannya Pak. Ya, berarti tadi udah dijawab. Iya, ahli memilihnya seperti itu Pak ya. Jadi kita nggak usah, baik untuk penggugat, tergugat satu, tergugat, tidak bisa kita memaksakan ahli pendapatnya harus sama dengan keinginan kita. Jadi walaupun jawabannya ahli itulah seperti itu. Saya menunggu. Ini tambahan dari rekan. Iya, cukup, ibu. Tergugat satu cukup. Oke, kita tergugat dua dari Presiden. Terima kasih majelis. Terima kasih ahli telah hadir. Tadi beberapa kali ahli menjelaskan terkait dengan hukum kedaulatan kesehatan masyarakat pada salah ahli. Saya mau tanyakan di sini, menurut pandangan ahli dari ilmuwan ahli,
konsep kedaruratan kesehatan masyarakat itu seperti apa? Baik, konsepnya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2018, darurat kesehatan adalah keadaan darurat yang memang mengancam kesehatan warga negara, dan di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut juga menyatakan unsur tentang adanya hal yang sama termasuk keadaan internasional ya, penetapan internasional keadaan darurat itu sehingga terjadi keadaan darurat kesehatan. Nah, apakah kemudian darurat kesehatan tersebut itu harus tunduk kepada Undang-Undang 6 tahun 2018? Ya, sejauh ini kalau kita mau menyebut secara umum, hukum darurat kesehatan kita itu merujuk kepada Undang-Undang 6 tahun 2018. Baik, terima kasih penjelasan hal itu. Melihat seperti yang sudah kita tahu bahwa COVID ini sudah melintas dari seluruh negara. Apakah pandemi ini merupakan lingkup dari kedaruratan kesehatan masyarakat? Ya, benar, sesuai keputusan Presiden 11 2020. Kemudian saya juga butuh pemahaman dari ahli mengenai makna dari pasal 49 Undang-Undang Pedoman. Sudah. Mungkin Pak, hari ini pukul 12 harus sudah Iya, mengingatkan Pak ya. ada. Bukan apa lagi Pak, kalau yang sudah disampaikan sudah usah ditanyakan kembali Pak. Atau gimana? Tadi Pak ada yang ahli ya? Iya, silakan ahli diulang lagi. Pasal 49 Undang-Undang Peraturan, silakan. Iya. Iya, dijawab ya. Iya, saya sih ingin penjelasan dari ahli terkait dengan keadaan luar biasa itu seperti apa penjelasan dari ahli? Ya, yang pasti ialah keadaan yang tidak biasa atau ada keadaan pengecualian. Nah, ada dua kan di sana, satu keadaan yang sifat pengecualian, satu lagi keadaan kepentingan umum. Nah, kedua-duanya itu adalah asas oportunitas biasa. Dalam hukum pidana ada, hukum perdata ada, semuanya punya doktrin itu, asas oportunitas. Dan hukum administrasi kita, salah satu sumber hukum mengetahui asas pengecualian atau asas oportunitas adalah itu. Tetapi asas tersebut ditempelkan dengan asas legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, pembentuk undang-undang diperbolehkan melakukan keadaan pengecualian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi meskipun ada asas oportunitas, dia nempel asas legalitas, harus sesuai terhadap peraturan perundang-undangan seperti itu. Jadi apakah kemudian bisa diuji oleh di pengadilan? Pengadilan yang menilainya. Ada lagi Ibu, Bapak ada silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya mengenai terkait kerugian. Terkait kerugian itu kan memang sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ekonomi seperti masyarakat. Nah, terkait kerugian ini kan baik langsung atau tidak langsung. Dalam hal kasus akul ini kan terkait dengan kewajiban vaksinasi. Ketika dia tidak mau divaksinasi, berarti kan belum ada kerugian yang muncul dari pesan ini. Pertanyaan saya, kerugian untuk mengajukan gugatan ini apakah dari kartun atau tindakan lanjutannya? Dalam hal ini, lanjutan ketika dia tidak bisa divaksin, dia tidak boleh mengakses transportasi umum, begitu. Mana yang menjadi dasar untuk pengajuan gugatan? Baik, kalau kemudian vaksinasi itu menjadi wajib dan ada akibat atau perbuatan lain yang mewajibkan karena itu harus vaksinasi, maka itu sebab akibat. Maka kerugian itu disebabkan karena vaksin. Jadi kalau dalam doktrin PMH kan harus ada hubungan kausalitas. Doktrinnya ada 3, ada kondisi sine qua non, causa prima, ada adekuat. Nah, ini bisa menjadi sebuah causa prima menurut saya, ataupun sine qua non bahwa kerugian yang ditimbulkan karena kewajiban vaksinnya ini. Kerugian tersebut dinilai dari tindakan hitungannya atau kasualitasnya berikutnya atau dari penetapan vaksinasi. Mohon maaf, gimana? Kurang mendengar saya. Ketika kewajiban vaksin kemudian diikuti oleh kebijakan tidak bisa mengakses transportasi umum atau fasilitas publik, itu untuk mereka yang tidak divaksin dihitung saat penetapan kewajiban vaksinasi atau saat dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mengakses fasilitas umum. Sesuai dengan ketentuan SEMA 2015, sejak pertama kali dia mengalami kerugian. Nah, kerugian ini bisa subjektif, bisa objektif.
Objektif artinya ya memang sebagaimana akibat langsung, subjektif yang menurut prasangka yang bersangkutan, prejudice-nya. Hakim yang menilai kerugiannya tersebut apakah mempunyai korelasi dari perbuatannya penguasa atau perbuatan penguasa dan pemerintah yang kemudian dinyatakan melanggar hukum dan ada kesalahan. Jadi itu adalah penegasan dari adanya korelasi dari konflik sengketa atau dari tindakan Ya. dengan kerugian yang dialami ya. Betul, kalau itu ada kewajiban vaksin mengakibatkan dia mengalami kerugian akses lainnya, maka bisa dianggap sebagai sebuah kerugian. Baik. Cukup ya? Cukup ya. Semoga ada lagi. Terima kasih semuanya mungkin selama ini. Sebelumnya diingatkan kepada para pengunjung ya, apabila sependapat dengan keterangan saksi atau ahli tidak perlu ada suara tambahan. Begitupun sebaliknya, manakala Anda tidak sependapat dengan saksi atau ahli pihak lawan, tidak perlu juga mengeluarkan suara tambahan. Karena ini semua terekam ya. Ahli, satu pertanyaan saja ya. Kasus aku mengenai kesehatan, kedaruratan dan lain sebagainya tadi dari pertanyaan-pertanyaan para pihak ini. Apakah masih diperlukan syarat harmonisasi dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tataran Kepres, undang-undang, Perpu? Ya karena ini tadi kan dari keterangan ahli tadi, Kepres ini ambalannya bukan yang tentang wabah, tapi tentang apakah masih diperlukan supaya tidak tumpang tindih atau saling kontradiksi antara peraturan satu dengan peraturan lain. Menurut pendapat ahli, apakah masih perlu atau menjadi salah satu syarat mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harmonisasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain? Mohon pencerahan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas pertanyaannya. Menurut saya sangat penting, andaikan apabila misalnya Kepres tersebut memuat peraturan perundang-undangan yang kemudian diminta untuk diberlakukan, kan dalam Kepres 11 2020 meminta pemberlakuan 6 2018 dan Undang-Undang Kebencanaan, tapi tidak meminta Undang-Undang 1 tahun 84, maka dasar keadaan daruratnya itu yang mana? Menjadi persoalan. Kedua, menghindari cherry picking dari pembantu presiden. Sebagaimana undang-undang kementerian, ada kementerian yang mempunyai urusan di bidang kesehatan, ada juga di menteri-menteri urusan lain. Nanti kalau menteri-menteri urusan lain itu menggunakan cherry picking atau memilih-milih aturan yang kemudian dianggap tepat untuk menanggulangi COVID, itu menjadi persoalan. Sebagian besar undang-undang di bidang darurat kesehatan itu umumnya tidak terkodifikasi, Yang Mulia. Berdasarkan perbandingan yang pernah saya lakukan, umumnya tidak pernah terkodifikasi, terbagi ke dalam 3. 1 undang-undang terkait dengan karantina, 1 undang-undang terkait pengendalian penyakit, yang ketiga undang-undang tentang penyakit tertentu. Misalnya ambil contoh SARS. Di Korea maupun di Mesir, itu undang-undang SARS itu sendiri, ada undang-undang seperti itu. Lalu kemudian di Amerika itu undang-undangnya juga 2, 1 undang-undang pengendalian penyakit, 1 lagi adalah karantina. Di Indonesia hanya punya undang-undang karantina, tidak punya undang-undang pengendalian penyakit. Kalau memang dimaknai undang-undang wabah penyakit menular adalah undang-undang tersebut, maka sumber hukum tentang keadaan darurat kesehatan kita, ya monggo dirujuk, tapi nyatanya tidak. Kalau undang-undang nomor 1 tahun 84 itu akhirnya dirujuk oleh Presiden sebagai dasar hukum darurat kesehatan yang berlaku, maka otomatis ada pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang mengalami kerugian atas tindakan pemerintah berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dibunyikan tegas dalam Undang-Undang 5 tahun 84. Menjadi pengadilan berwenang mengadili orang perintah undang-undang seperti itu. Sehingga kalau Presiden bilang kami pakai Undang-Undang nomor 1 tahun 84, menjadi berwenang putusan. Undang-Undang Peratu nomor pasal 49 nggak berlaku, orang Undang-Undang wabah ini berlaku sebagai lex superior dalam keadaan darurat. Jadi sebetulnya kalau mau menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 84 malah berlaku. Nah, kalau menggunakan 6 tahun 2018, maka diuji apakah memang melanggar hukum atau tidak kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi harmonisasi perlu ya? Perlu. Terima kasih. Cukup ya, Bapak Ibu. Ada lagi? Sedikit Bu, iya, istirahat.
Iya. Ada suaranya? Mati ya? Ya, ini yang kemarin yang maksudnya klarifikasi terkait tadi ya. Tadi saudara Andi menyebutkan bahwa pada Kepres 11 tahun 2020 itu memang konteksnya pada saat itu adalah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi konsideran adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Tapi terus dilanjutkan dengan Kepres 12 tahun 2020 dan di situ ada konsideran undang-undang 4 tahun 84. Terima kasih. Itu ya, takutnya kami lupa, tapi kesimpulan saja ya. Saya mau satu pertanyaan. Ya. Satu aja. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan rekan saya, dengan adanya 2 Kepres itu sebenarnya kan yang satu menetapkan kedaruratan masyarakat, yang kedua menetapkan COVID sebagai bencana non alam dengan dasar undang-undang wabah itu. Jadi di situ Presiden memerintahkan agar dilakukan penanggulangan wabah. Nah, dengan dasar 2 undang-undang tersebut. Sehingga pertanyaan saya, apabila pejabat TUN atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan atau keputusan berdasarkan untuk menanggulangi wabah berdasarkan 2 Kepres tersebut, yang satu berdasarkan undang-undang karantina kesehatan, satunya berdasarkan undang-undang wabah, apakah menurut ahli kedua undang-undang itu adalah dasar hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam tindakan pemerintahan dalam penanggulangan wabah? Baik, pertama di 2 undang-undang tersebut tidak ada makna mewajibkan vaksinasi. Yang kedua, kalau Undang-Undang 184 dikabulkan atau kemudian dianggap sebagai dasar, maka pasal 49 tidak bisa dipersoalkan. Karena pasal di dalam Undang-Undang 184 membolehkan orang menggugat perdata atau perbuatan PMOOD, on time atau overhaste death, karena ada alasan kerugian yang disebabkan penanggulangan wabah. Jadi nggak ada persoalan soal pasal 49, karena di Undang-Undang 184 membolehkan warga negara yang kemudian mengalami kerugian melakukan pergugatan PMH kepada pejabat atau perdata sekalipun kepada pejabat atau badan tata usaha negara. Demikian respons. Ya, berarti dalam situasi bencana non alam itu dengan 2 Perpres itu pejabat administrasi pemerintahan dalam hal ini meskipun tadi ahli menganggap bertentangan, tapi kalau dia menerbitkan aturan atau kebijakan atau keputusan berdasarkan 2 peraturan itu, apa berarti masih relevan dengan Kepres 2 Kepres itu? Menurut ahli seperti apa? Saya coba uraikan sedikit saya. 11 2020 itu menetapkan keadaan darurat kesehatan, mengaktifkan 6 2018. 12 2020 saya kurang tahu tentang apa, tapi menggunakan nomor 1 tahun 84. Nah, kalau dikaitkan dengan adanya kerugian warga negara akibat penanggulangan wabah penyakit menular, Undang-Undang nomor 1 tahun 84 membolehkan warga negara menggugat itu, yang artinya berdampak kepada pengadilan tidak bisa menggunakan pasal 49 khususnya terkait pengadilan tata usaha negara. Karena undang-undang bilang boleh, kan dia lex superior dalam keadaan darurat. Nah, kalau dikaitkan ada kewajiban-kewajiban yang timbul karena itulah yang diuji. Penilaian saya, 2 undang tersebut tidak ada kalimat mewajibkan vaksin kecuali di Undang-Undang 6 2018 terhadap profesi khusus itu awak atau apa dalam keadaan karantina di awal dan di akhir. Ya, tapi di turunannya sudah ada kewajiban-kewajiban itu di Perpres dan PP. Ya berarti tidak sesuai dengan undang-undang kan, pembatasan hak asasi manusia pasal 2. Makan juga. Saya juga punya pengalaman. Oke. Ari, terima kasih atas penyampaian pendapat.